Di part sebelumnya, Lindong yang berhasil membunuh Wei Tong di arena kota Yan membuat keluarga Lin semakin dikenal. Dan mereka pun pindah rumah dan tinggal di kota Yan. Kakek Yan Dashi mengatakan jika Lindong ingin menjadi ahli mental yang lebih hebat, dia harus ikut kompetisi menara emblem. Oke, nggak usah banyak cacit-cot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di suatu malam saat keluarga Lin akan membawa hasil tambang batu yang Yuan, mereka dihadang oleh sekelompok perampok yang menginginkan tambang itu. Lindong yang merasa mereka bukan perampok biasa menyuruh Lin Hong untuk pergi bersama yang lainnya sebelum ada korban. Dan Lindong akan mengurus para perampok itu sendirian. Pagi harinya ayah dan kakek Lindong panik mendengar kabar bahwa mereka semalam telah dirampok. Tapi untung saja tidak ada korban dari keluarga Lin. Sang kakek berpikir bahwa perampok ini ingin menguasai tambang batu yang Yuan. Lindong yang merasa dirinya harus lebih kuat agar tetap bisa melindungi keluarga Lin, dia berlatih dengan keras untuk meningkatkan kekuatan segel tingkat 3. Tapi dia selalu gagal. Lindong yang saat ini sedang butuh pembimbing dan dia berharap Martin segera bangun dari tidur panjangnya. Kintan pun datang menyampaikan pesan dari kakek Yan Dashi agar Lindong segera pergi ke akademi milik kakek Yan. Dan Lindong pun merasa ini adalah tentang kompetisi menara emblem. Lindong yang tak sengaja menyentuh tangan Cintan dan merasakan tangan itu sangat dingin. Dia khawatir penyakit racun dingin milik Cintan kali ini kambuh. Tapi Cintan merasa bahwa itu bukan racun dingin, tapi hanya dingin biasa. Dan Cintan menyuruh Lindong untuk segera pergi. Akhirnya Lindong pun ke tempat kakek Yan Dashi ditemani oleh Xiao Yan. Sesampainya di sana, Lindong dibuat takjub karena akademi kakek Yan ini berada di tempat yang sangat keren dan mengambang di awang-awang. Salah satu murid akademi pun menjemput Lindong untuk dibawa menemui kakek Yan Dashi. Sesampainya di sana, Lindong disambut oleh serangan si Yue yang selalu sinis dengan Lindong, dan keduanya pun kini beradu kekuatan mental. Sebelum pertarungan itu terlalu jauh, kakek Yan Dashi pun datang dan menghentikan mereka berdua. Kakek Yan tanpa basa-basi lagi mengatakan pada Lindong bahwa akademi emblem miliknya sudah kalah 2 kali, dan jika ini kalah lagi, maka menara emblem akan berpindah tangan dan hilang dari kota Yan. Dan itu akan menjadi milik Akademi Emblem Tianhuo. Kakek Yan Dashi minta tolong pada Lindong dan juga si Yue agar memenangkan kompetisi menara emblem ini. Lindong pun akan berusaha untuk memenangkan kompetisi demi rasa terima kasihnya pada kakek Yan Dashi yang sudah menjadi guru pembimbing selama ini. Kakek Yan juga mengatakan jika Lindong berhasil sampai lantai 8 dalam menara emblem, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang misterius yang ditinggalkan oleh leluhur. Lindong pun merasa tertantang dan bersemangat demi mendapatkan pengetahuan dan juga kekuatan yang baru. Pimpinan Akademi Tianhuo merasa yakin bahwa kali ini mereka akan berhasil membawa menara emblem ke akademi mereka. Sang guru menyuruh muridnya yang bernama Cao Zhu untuk pergi ke Akademi Yan dan mengecek kekuatan para murid di sana. Sang guru pun yakin bahwa mereka bisa menang karena mereka memiliki seorang murid andalan yang kekuatannya luar biasa. Saat dalam perjalanan menuju kamar untuk istirahat, si Yue memberikan pesan pada Lindong bahwa murid Akademi Tianhuo ada seorang yang sangat kuat, namanya adalah Zhu Tong. Lindong harus berhati-hati dengan orang ini. Tiba-tiba saja, si Yue dan Lindong mendengar sebuah keributan. Ternyata hal itu dilakukan oleh Cao Zhu yang meremehkan para murid Akademi Yan. Si Yue pun mendorong Lindong untuk menghadapi Cao Zhu. Awalnya Lindong tak berniat bertarung karena dia disebut sambah oleh Cao Zhu, maka Lindong pun marah dan bertarung melawannya. Saat Cao Zhu menyerang Lindong dengan kekuatan penuhnya, tiba-tiba saja segel milik Lindong tak sengaja menyerap kekuatan mental milik Cao Zhu. 竟然还能吸收别人的精神攻击！你被吸走了，怎么会这样？ Cao Zhu pun akhirnya kalah dan akan melarikan diri, lalu dihadang oleh jarum mental milik Lindong agar mengatakan menyerah.
Dan sebagai ganti rugi kekacauan hari ini, pedang es milik Cao Zu akan menjadi milik Lindong. Malam harinya Lindong merasa kekuatan mentalnya meningkat cukup banyak karena menyerap kekuatan mental milik Cao Zu siang tadi. Cao Zu yang menemui gurunya, dia minta maaf karena kalah melawan murid akademian yang membuat pedang esnya kini menghilang. Hal itu membuat sang guru menjadi marah dan tiba-tiba saja murid andalan dari Akademi Tianhuo sudah selesai dari masa latihannya dan dia pun keluar ruangan dengan aura yang mengerikan. Dia adalah Zhou Tong, murid berbakat dengan kekuatan segel emblem 2 tingkat akhir. Hari kompetisi menara emblem sekarang telah tiba. Si Yue datang untuk menjemput Lindong dan semua peserta juga sudah berkumpul di tempat kompetisi, termasuk Zhou Tong yang juga sudah ada di tempat itu. Melihat Lindong datang, Cao Zu kini memberitahu kakak keduanya yang bernama Liu Long bahwa anak itu telah mengambil pedang es miliknya. Liu Long pun berniat meminta kembali pedang es milik adiknya pada Lindong. Tapi Lindong tak mau menyerahkan karena itu adalah bayaran dari kelakuan Cao Zu yang mengacau di akademian. Zhou Tong pun memanggil kedua adiknya agar tidak berdebat di tempat ini. Dan si Yue mengatakan pada Lindong untuk berhati-hati dalam menara emblem karena tekanan di dalamnya sangatlah kuat. Kakek Yan dan juga Han Yuntian, sang pemilik Akademi Tianhuo pun datang. Han Yuntian yang melihat Lindong dia menatapnya dengan tatapan yang meremehkan. Han Yuntian pun menyuruh kakek Yan Dashi untuk segera membuka menara emblem agar kompetisi bisa segera dimulai. Kakek Yan Dashi memberikan aturan bahwa kompetisi ini siapa yang paling cepat sampai di lantai 8 dan siapa yang mampu bertahan dialah yang akan menang. Kakek Yan Dashi dengan kekuatan segelnya dia memunculkan menara emblem yang membuat semua orang menjadi takjub dengan penampilan menara legendaris itu. Saat kakek Yan Dashi membuka pintu menara, tekanan energi spiritual yang dahsyat langsung keluar dari dalam tempat itu. Kompetisi pun dimulai. Dan para peserta langsung berlari masuk ke dalam menara. Sesampainya di dalam, Lindong merasakan energi spiritual yang cukup besar di tempat itu. Dan secara spontan, segel miliknya kini merespon energi itu dan menyerapnya. Han Yuntian dan kakek Yan Dashi mengawasi semua peserta dari luar menara menggunakan hologram menara emblem. Dan terlihatlah satu orang masih berada di lantai 1. Han Yuntian pun menganggap bahwa orang itu adalah Lindong yang terjebak. Tapi sebenarnya Lindong diam adalah untuk mengumpulkan energi spiritual lebih banyak. Lindong pun kini bergegas naik ke lantai 2. Sedangkan Zhou Tong dan juga si Yue, mereka sudah berada di lantai 5. Semakin tinggi lantai di dalam menara, maka hambatan dan tekanannya akan semakin besar. Si Yue pun merasa kelelahan, tapi dia tetap tidak mau kalah dari Zhou Tong. 手疼，这次我一定会在你之前。 Cao Zu dan Liu Long kini terjatuh karena terkena hantaman batu. Mereka pun merasa akan tertahan di lantai 5 dan tidak akan bisa naik lagi. Cao Zu dan Liu Long memiliki rencana busuk bahwa mereka akan menunggu Lindong di tempat ini dan akan menghajarnya. Lindong pun muncul dan tiba-tiba saja dia ditarik oleh Liu Long menggunakan kekuatan mentalnya. Liu Long dan Cao Zu akan benar-benar mengeroyok Lindong kali ini dan pertempuran tidak akan dapat dihindari. 不过断胳膊断腿，原来如此。 死，老子成全你！ 果然有些本事。 Saat mereka berdua menyatukan energi, Lindong pun merasa kewalahan. Tapi lagi-lagi, segel spiritual milik Lindong menyerap energi mental Liu Long dan Cao Zu yang membuat mereka berdua kini kalah. 这个力量，这又肩上的精神力吸收了。你想干嘛？杀了我！ Pedang milik Liu Long pun kini menjadi milik Lindong sebagai bayaran kemenangannya. Han Yuntian dan kakek Yan terus mengawasi para peserta. Mereka pun melihat ada peserta yang sudah sampai di lantai 6. Han Yuntian merasa bahwa peserta itu adalah Zhou Tong dan juga si Yue.
Tiba-tiba saja, satu titik merah kini menyusul naik ke lantai 6. Hal ini membuat kakek Yandasi terkejut dan merasa bahwa itu adalah Lindong yang akan selalu datang dengan penuh kejutan. Lalu apakah Lindong mampu menghadapi rintangan di lantai berikutnya dalam menara emblem? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol so. Di lantai 6 menara emblem ini tekanan spiritual di dalamnya sangat kuat. Bahkan si Yue pun terlihat sudah tidak mampu bertahan. Dia pun memaksakan diri untuk bisa mengejar Su Tong yang masuk ke lantai 7. Tapi akhirnya tetap saja tak kuat dan terjatuh. Untung saja ada Lindong yang segera datang dan menangkap tubuh dari si Yue. Lindong pun kini akan berusaha mengalahkan Su Tong demi janjinya pada kakek Yandasi. 灵动，要冲破第7层的精神不是那么容易的。他居然成功了！希望你能战胜周通。 Semua orang yang memantau dari hologram melihat cahaya merah melesat ke lantai 7. Han Yun Tian menganggap bahwa itu adalah Su Tong dan juga si Yue. Tapi kakek Yandasi tidak yakin bahwa si Yue bisa ke tempat itu. Dia pun percaya bahwa itu mungkin saja adalah Lindong. Di lantai 7 tak hanya tekanan spiritualnya saja yang kuat, tapi halangan dan juga rintangan untuk bisa menembus lantai 8 juga sangat besar. Salah satunya adalah petir yang menyambar. Su Tong yang melihat Lindong sampai di lantai 7, dia merasa pemuda pengendali kekuatan mental terkuat di kota Yan bukan si Yue, tapi adalah Lindong. Su Tong pun kini bergegas untuk segera menuju ke lantai 8. Lindong yang tak mau kalah, dia pun mengejar Su Tong. Keduanya pun telah sampai di depan segel pintu masuk untuk menuju ke lantai 8. Tapi hal mengejutkan terjadi. Karena sebuah meteor besar tiba-tiba saja muncul dari segel itu. Su Tong dan Lindong pun kini bekerja sama untuk menghancurkan batu meteor sampai menimbulkan ledakan yang cukup besar. Saat Su Tong ingin mendekati segel pintu masuk ke lantai 8, sebuah pilar petir muncul dan menyambar dirinya hingga merusak segel emblem level 3 milik Su Tong. Su Tong pun tak mau gegabah dan ingin memulihkan diri lebih dulu. Tapi Lindong masih saja berusaha ke lantai 8. Dia menahan petir dengan kekuatan mental miliknya. Tapi tiba-tiba saja, petir itu pun berubah menjadi seekor naga petir. 放弃吧，林动，你是无法进入第8层的。冰玄剑，疯了！ Naga petir itu pun melilit tubuh Lindong, dan Lindong yang berjanji harus menjadi orang yang lebih kuat, dia pun berusaha keras untuk melawan naga petir itu. Dan akhirnya, naga petir berhasil diserap oleh segel spiritual milik Lindong, dan dia pun bergegas ke lantai 8. 是本命名腐蚀的精神力。Semua orang yang ada di luar menara dibuat terkejut karena ada orang yang berhasil ke lantai 8 setelah bertahun-tahun tidak ada yang bisa menembus tempat itu. Han Yun Tian kembali percaya diri bahwa itu mungkin adalah muridnya, Su Tong. Tapi kakek Yandasi menyangkalnya. Bahkan pemilik segel emblem rank 3 tidak akan mampu menembus tempat itu. Mungkinkah itu adalah Lindong atau memang itu adalah Su Tong? Kakek Yandasi pun tidak tahu pasti. Di kediamannya, kakek Sentian dan juga ayah Lindong kini panik karena mendapat surat bahwa seseorang telah memaksa masuk ke pabrik kayu besi. Ayah Lindong pun khawatir jika orang itu nantinya tahu tentang tambang batu Yang Yuan. Saat perbincangan ini, ada penyusup yang sedang menguping. Dia pun langsung kabur dan ayah Lindong akan mengejarnya tapi dicegah oleh kakek Sentian. Lindong yang sudah berada di lantai 8, dia melihat sebuah prasasti emblem. Dia pun menyentuhnya dan tulisan di prasasti itu pun menyala. Kemudian menciptakan sebuah segel metamorfosis. Lindong pun duduk di atas segel itu.
Dan segel itu memiliki 3 jenis tingkatan yang bisa digunakan sesuai level kekuatan mental penggunanya. Lindong pun kemudian menyerap kekuatan segel itu. 不信，都已经将你弄到手，第8层的精神力如此充沛。 Lindong yang merasa lantai 8 ini penuh dengan energi spiritual. Dia pun menyerapnya agar bisa segera naik ke segel emblem rank 3. Dan agar segera bisa memakai kekuatan segel metamorfosis tingkat pertama. Setelah berhari-hari di dalam menara, kini para peserta akhirnya keluar satu persatu. Ketika si Yue keluar dari menara emblem, kakek Yan menjadi terlihat lemas. Tapi dia masih memiliki keyakinan pada Lindong. Peserta dari lantai 7 pun kini terlihat keluar. Semua orang pun saat ini dibuat deg-degan dengan siapa yang keluar antara Lindong atau Sutong. Tiba-tiba saja, Sutong pun muncul dari dalam kabut. Orang dari Tianhuo merasa tidak percaya, tapi Sutong mengakui bahwa dia telah kalah dari Lindong. Dan Akademi Yan merasa senang karena Lindong telah memenangkan kompetisi ini. Orang dari Tianhuo pun kini pamit pergi karena mereka sudah kalah. 回天火城。燕大师啊，请转告林动，定会胜过他。告辞。后必成大器，现在可是出了个大人物了。 Sudah berhari-hari Lindong di dalam menara emblem. Hal ini membuat si Yue merasa khawatir, tapi kakek Yandashi merasa santai saja karena dia tahu bahwa Lindong sedang berusaha menembus segel emblem ranking 3-nya. Dan akhirnya, Lindong pun berhasil menembus segel emblem rank 3. 他真的成功了。 Lindong pun kini akan mencoba kekuatan baru yang dia dapat, yaitu segel metamorfosis tingkat pertama. Dan tak sengaja, dia menghancurkan batu prasasti emblem di tempat itu. Saat Lindong akan keluar, tiba-tiba saja muncul segel baru dan menyerap segel emblem milik Lindong. Lindong pun mengejarnya dan dia terserap masuk ke dalamnya. Hologram di luar menara emblem juga menunjukkan bahwa Lindong telah menghilang dari tempat itu. Tapi kakek Yandashi tidak khawatir sama sekali karena dia tahu pasti mungkin saja Lindong berhasil memasuki ruang rahasia. Dan ruang itu hanya diperuntukkan oleh orang yang ditakdirkan. 当年建造浮尸塔的神秘浮尸，秘至宝藏于其中，有缘之人。 Di dalam ruang rahasia, segel milik Lindong menuntun dirinya ke sebuah prasasti di tempat itu. Lindong pun merasa bahwa tulisan di prasasti sangat mirip dengan segel miliknya. Dan tiba-tiba saja Martin pun keluar dari tangan Lindong dengan wujud yang sudah berubah menjadi rubah hitam. Lindong yang kebingungan kenapa prasastinya mirip dengan segel miliknya, akhirnya dijelaskan oleh Martin bahwa itu disebut dengan prasasti segel, yang di dalamnya ada tanda atau simbol segel yang cukup kuat. Simbol segel itu tidak dibuat oleh manusia, tapi hal itu diciptakan oleh langit dan bumi. Jumlahnya ada 8, dan semua memiliki kekuatan surgawi. Apabila berhasil mendapatkan 8 simbol segel itu, maka dia akan menjadi orang yang terkuat di dunia ini. Martin pun menyuruh Lindong untuk mendekatkan segel miliknya ke prasasti segel. Tiba-tiba saja, segel Lindong terserap oleh prasasti itu dan terjadilah sebuah keanehan. Prasasti itu mengeluarkan cahaya yang langsung membentuk sebuah peta lokasi tempat keberadaan 2 simbol segel. Segel milik Lindong pun menyerap peta lokasi itu dan kembali masuk ke dalam tubuh Lindong. Martin pun berpesan, jangan sampai rahasia ini diketahui oleh siapapun, karena itu akan sangat berbahaya. Lindong pun kini keluar dari menara emblem dan disambut oleh rasa senang dari kakek Yandashi. Begitu juga dengan si Yue yang selalu dingin, kini berubah menjadi hangat ke Lindong. Cintan pun datang mencari Lindong dan mengatakan bahwa saat ini keluarga Lin sedang diserang oleh orang misterius. Lindong pun kini bergegas untuk pulang. Orang misterius itu ternyata adalah perampok yang tempo hari menyerang Lindong. Dia dipimpin oleh Guiyan, perampok terkuat di kota Yan. Guiyan pun mengancam akan membunuh Lin Xiao bila tambang batu yang Yuan tidak diserahkan padanya. Kakek Sentian yang tidak ingin anaknya mati kemudian menyerahkan surat tambang batu yang Yuan itu, tapi Guiyan masih tetap ingin membunuh Lin Xiao. Dan tiba-tiba saja Lindong pun datang tepat waktu.
dia pun menyelamatkan ayahnya dari kematian. Kemudian Lindong menantang Guiyan untuk bertarung. Kemenangan ini membuat keluarganya senang dan kakek Yandasi pun datang bersama si Yue. Dia berkata bahwa mulai sekarang keluarga Lin tak perlu takut dengan siapapun di kota Yan karena mereka memiliki Lindong sebagai orang yang hebat. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Lindong kini mendirikan pelatihan bela diri dan mengajari saudara-saudara Lin lainnya agar mereka pandai dalam bertarung dan melindungi diri sendiri. Setelah membunuh Guiyan, saat ini keluarga Lin jadi tambah terkenal di kota Yan. Walaupun Lindong sudah cukup kuat untuk saat ini, tapi dia harus terus meningkatkan kekuatan agar bisa mengikuti kompetisi arena Lin yang akan dilakukan 2 tahun lagi. Malam harinya, Lindong berlatih sendirian tapi dia merasa kesulitan. Jika terus begini, maka akan semakin lama dia naik ke alam Yuandan sempurna. Lindong pun tak sengaja mendengar pembicaraan antara ayah dan juga kakeknya bahwa besok akan ada utusan dari klan Lin utama yang akan datang ke tempat ini untuk singgah sementara waktu karena mereka akan menuju ke pegunungan Tianyan. Pada saat perbincangan itu, kakek Xintian menyebut nama Ling Lantian. Raut wajah Lindong pun berubah teringat dengan orang yang paling dia benci itu. Dan Lindong pun berjanji akan mengalahkan Lin Langtian 2 tahun lagi agar klan Lin miliknya bisa kembali masuk ke klan Lin utama. Xiaoyan pun datang menemui Lindong dengan wajah yang panik. Dia pun mengajak Lindong untuk ikut dengannya. Ternyata Xiaoyan membawa Lindong ke kamar Cintan karena saat ini racun dingin Cintan sedang kambuh. Martin pun muncul dan mengecek tubuh Cintan. Dia pun kagum dengan tubuh Cintan yang sangat luar biasa karena mampu bertahan dari racun dingin itu. Martin mengatakan pada Lindong bahwa yang merasuki Cintan ini bukan arwah jahat biasa, tapi itu adalah iblis yang sangat jahat yang bisa menguasai langit dan bumi. Martin juga mengatakan pada Lindong apabila iblis ini bisa dikalahkan dan diserap oleh Cintan, maka kekuatan Cintan akan langsung masuk ke level alam Yuandan. Lindong pun ingin tahu bagaimana cara melakukan itu, dan Martin memberitahunya bahwa dia bisa menggunakan pil langka. 明天一早，我去拜访万金商会，也许能找到知音之物。 Esok harinya, Lindong pun pergi ke rumah Wan Jing. Dia menemui Xuanzu. Kedatangan dari Lindong ini ternyata sudah dinantikan oleh Xuanzu karena dia merasa senang perampok yang meresahkan kota Yan berhasil dikalahkan oleh Lindong seorang diri. Sebagai rasa terima kasihnya, Xuanzu pun memberikan Lindong pil darah iblis untuk meningkatkan kekuatan miliknya dengan sangat cepat. Lindong pun merasa berterima kasih dengan hadiah itu. Lindong pun bertanya pada Xuanzu, apakah di tempat ini ada obat yin dingin? Xuanzu mengatakan bahwa itu adalah obat yang langka dan tidak dapat ditemukan di sembarang tempat. Biasanya obat ini akan muncul di tempat yang sangat langka, semacam makam nirwana yang ada di pegunungan Tianyan. Bahkan kabarnya sekarang akan ada kompetisi perburuan di makam nirwana itu dan akan diikuti oleh 4 klan besar. Lindong pun teringat perbincangan kakeknya. Mungkin saja orang dari klan Lin yang akan datang singgah itu adalah untuk mengikuti kompetisi perburuan ini. Xuanzu sangat yakin bahwa obat yin dingin itu pasti ada di makam nirwana. Lindong bisa ke tempat itu dan mencarinya. Lindong pun berterima kasih pada Xuanzu atas informasi ini. 看来这逆盘境强者的古墓，谢谢迅速姐，小弟先告辞。 Saat perjalanan pulang, Martin pun muncul dan tertarik dengan makam nirwana ini karena di sana ada barang-barang langka dan apabila bisa mendapatkan jantung nirwana, maka orang itu akan bisa naik ke alam penciptaan wujud. Bahkan jika dia berbakat, tidak butuh waktu lama untuk bisa ke alam nirwana. Dan ini adalah kesempatan yang baik dan tidak boleh dilewatkan. 盘境强者的古墓，说这般争夺者，就连墓主人生前掷下的机关，傻小子，哎呀，那可是涅槃心。好了好了，
Lindong pun kembali ke kamar Cintan dan dia berjanji akan menyembuhkan Cintan untuk saat ini. Dia pun meminta bantuan pada Martin agar membimbingnya di makam Nirwana. Martin pun setuju asalkan Lindong juga membantunya mencari roh iblis. 成交。 Di luar kini terjadi keributan. Lindong pun bergegas ke tempat itu dan ternyata yang berbuat onar itu adalah tuan muda dari klan Lin utama bernama Lin Chen. Lindong pun tiba-tiba saja menamparnya dan Lin Chen menantang Lindong untuk bertarung. Kakek Sentian yang bertemu dengan utusan klan Lin yang bernama Lin Keer, dia minta tolong agar Lindong diajak dalam perburuan makam Nirwana ini. Lin Keer menolak karena perburuan ini sangat berbahaya dan dia tidak mau menambah seorang beban. Lin Keer pun tak sengaja melihat Lindong yang selalu disebut oleh kakek Sentian sedang akan bertarung melawan adiknya. Lin Chen pun menunjukkan kekuatan alam Yuan dan miliknya dan pertarungan melawan Lindong pun dimulai. Lindong pun bisa mengalahkan Lin Chen dengan sangat mudah. 哎，过滤手。哎，碎玉掌，奇门印。 Lin Keer tak menyangka bahwa klan Lin cabang ada orang sekuat Lindong. Dia pun setuju mengajak Lindong melakukan perburuan di makam Nirwana itu. 可以和我们一起前往古墓。多谢林姑娘。一早我们就出发，希望你不会让我失。二姐，我是一时大意。等到古墓府后，再找机会溜吧。 Malam harinya, Lindong pun mencoba pil darah iblis pemberian Xuanzu dan dalam sekejap dia pun dapat menembus level Yuan dan sempurna. Hey! 不愧是元丹境小圆满，去古墓府试试身手了。 Pagi harinya, Lin Keer beserta rombongan dan juga Lindong berangkat ke makam Nirwana. Mereka pun kini sampai di pegunungan Tianyan. Lin Keer mengatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya karena selalu ada perampok dan mereka harus berhati-hati lalu menjaga satu sama lain. Karena malam sudah tiba, mereka pun mendirikan tenda untuk beristirahat. Lindong sendiri kini berjaga karena dia takut akan serangan perampok, jadi lebih baik waspada. Lindong pun bertanya pada Lin Keer tentang makam Nirwana yang sudah diketahui kenapa para perampok tidak mengambil barang di sana aja. Keer pun menjelaskan bahwa makam Nirwana ini dilindungi oleh kekuatan segel pemilik makam dan tidak bisa ditembus oleh sembarang orang. Keer juga mengatakan bahwa klan Lin utama telah mengutus Ling Lang Tian untuk membantu membuka segel pelindung ini. Yang ditakutkan Lindong pun benar terjadi karena para perampok itu telah datang ke tempat itu. Mereka dipimpin oleh Song Dao yang kekuatannya berada di level Yuan dan sempurna. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Lin Keer pun bertarung melawan anak buah dari Song Dao, sementara Lindong akan melawan Song Dao. Pertarungan Lindong dengan Song Dao cukup sengit, tapi pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Lindong dan Song Dao pun kini memilih untuk kabur daripada dia mati di tempat itu.名单都拿出来了，小子。哎！ Lin Chen pun terbangun dari tidurnya karena merasa ada keributan. Lin Keer pun mengatakan pada Lin Chen kalau barusan mereka sedang dirampok, tapi kepala perampok yang berada di Yuan dan sempurna sudah dikalahkan oleh Lindong. Lin Chen pun merasa tak percaya dan Lin Keer berkata
jangan meremehkan orang lain. 凌晨，你给我记住，强者从来没有宗族和分家。你们的比试，灵动已经手下留情。可儿姐，原来这么强吗？ Paginya Lin Chen membangunkan Lindong. Mereka akan segera melanjutkan perjalanan ke makam kuno. 出发。 Mereka pun akhirnya sampai di lokasi makam Nirwana. Semua orang yang berada di tempat itu pun sedang menunggu utusan terkuat dari klan masing-masing untuk membuka segel makam Nirwana agar mereka semua bisa masuk. Akhirnya Ling Lentian pun datang dengan menunggangi burung elang. Martin mengatakan burung elang itu tidak nyata dan itu adalah sebuah energi, dan mungkin saja saat ini Ling Lentian sudah ada di level penciptaan energi. Seorang pun kembali muncul dan dia adalah Wang Yan dari klan Wang. Martin kembali berkata, Wang Yan ini sepertinya ada di level penciptaan wujud dan dia lebih lemah dari Ling Lentian. Perwakilan dari klan Qin pun juga telah tiba di tempat itu dan dia bernama Qinzi, orang yang jenius. Martin pun kembali berkata, dia ada di level penciptaan wujud yang sama dengan Wang Yan. Wang Yan yang tidak sabaran ingin segera memecahkan segel makam kuno. Tapi Ling Lentian mengatakan, kita harus menunggu satu orang lagi. Ternyata yang mereka tunggu itu adalah Ling Qingsu, wanita terkuat saat ini yang merupakan perwakilan dari klan Huangpu. Yang kelak, dia akan menjadi istri dari Lindong. Lindong pun terpesona dengan kecantikan Qingsu. Wang Yan, Ling Lentian, dan juga Qingzi, mereka bersatu untuk memecahkan segel, tapi tetap saja tidak terjadi apa-apa. Qingsu pun kini dengan sekali jurusnya, segel makam kuno itu langsung hancur, dan itu menandakan bahwa dia lebih kuat dari siapapun. Dan perburuan makam Nirwana pun saat ini telah dimulai. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Mampukah Lindong mendapatkan obat yang dia cari untuk menyembuhkan Cintan? Dan apakah Lindong juga akan mendapatkan sesuatu yang spesial di tempat itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Lindong yang sudah sampai di depan makam kuno, dia merasa takjub dengan penampilan makam ini. Dia pun masuk bersama dengan Martin dan juga Xiaoyan. Sesampainya di dalam, Lindong kagum dengan patung di dalam makam Nirwana ini. Patung wanita itu kemungkinan adalah kekasih dari sang pemilik makam. Walaupun hanya patung, tapi kekuatan Nirwana masih ada di dalamnya dan sangat mengerikan. Kali ini Lindong memilih berpisah dari rombongan dan dia mencari jalan sendiri sesuai arahan dari si Martin. Penciuman Martin pun membawa mereka ke sebuah tempat yang ada banyak energi. Tapi tempat itu dilindungi oleh kekuatan yang sangat besar. 进去看看，竟然有原力防护。 Lindong yang kesulitan membuka pintu masuknya, lalu diarahkan oleh Martin agar membuka dengan kekuatan mental yang dia miliki. Dan akhirnya, pintu itu pun berhasil dibuka. Dan benar saja, penciuman Martin ini tidak salah, karena saat ini mereka menemukan aliran Pin Yuan murni yang sangat banyak di tempat itu. Dan Lindong pun memasukkan semua Pin Yuan murni itu ke dalam tas ajaibnya. 这就是元丹境强者，乾坤袋，发财了，发财了！兔包子， Tak hanya Lindong yang diuntungkan, tapi Martin pun juga beruntung karena dia menemukan roh iblis yang sangat banyak. Dia pun memakan roh iblis itu agar kekuatan Martin bisa pulih. Saat Martin dan Xiaoyan sedang berpesta menikmati roh iblis, tibalah segerombolan orang yang akan masuk ke tempat itu dan Lindong pun menahannya untuk sementara. Setelah mereka cukup memakan roh iblis, Martin mengajak mereka pergi dari tempat ini. Dan Martin pun mulai usil. Orang yang ingin masuk itu dilempar dengan roh iblis yang langsung menyerang mereka. 希望你们喜欢。他真是够狠的。 Di tempat lain, rombongan Lin Keer sampai di tempat penyimpanan senjata spiritual. Ternyata di sana sudah ada rombongan dari klan Wang yang sedang berusaha memecah segel pelindung senjata spiritual itu. Dan mereka akan menguasai sendiri senjata spiritual. 王盘，这古墓府中的宝贝皆是无主之物。 Karena klan Wang tidak dapat memecahkan segel dan klan Lin juga ingin dapat senjata itu, maka klan Wang meminta mereka ikut membantu membuka segel dan hasilnya dibagi dua.
Tapi klan Wang ini memiliki rencana busuk karena ingin menguasai semua senjata itu. Dan Lin Ke'er pun saat ini menjadi waspada. Setelah sekian lama mereka mencoba tapi segel tetap tidak hancur. Akhirnya datang Lindong yang ikut membantu. Pada saat itu Martin memberitahu Lindong bahwa Lindong harus mengambil tombak kuno yang terlihat jelek karena menurut Martin tombak itu sangat kuat. Akhirnya segel pelindung pun pecah dan senjata spiritual berterbangan kemana-mana. Semua orang pun berebut senjata itu. Lindong pun langsung mengincar tombak kuno, tapi ternyata Wang Pan juga menginginkan tombak itu. 上是，和他们纠缠。这灵宝可是我，敢跟我王盘抢灵宝！我来挡住他，你去吧。回来！我的灵宝！ Perebutan tombak kuno pun dimenangkan oleh Lindong. Dia pun memurnikannya agar bisa menjadi hak milik. Dan itu adalah tombak yang sangat keren. Karena tombak itu bernama tombak kerajaan pencakar langit kuno. Wang Pan yang tidak terima Lindong mengambil tombak incarannya, dia pun akan menghabisi Lindong. Tapi dengan cepat Lin Ke'er datang untuk membela Lindong. 王盘大哥，夺我灵宝，杀了他，杀了这小子！住手！灵动是我林氏宗族的人，其实我可不曾听闻灵动的人。在我面前杀他，先问问我是。可儿姐又得了一把灵宝， Wang Pan kali ini tidak akan berani mengambil resiko dan dia pun memilih untuk mundur. 多谢可儿姐。 王氏宗族的人并不好对付，你要不要跟我们一起进去？ Lindong kembali berpisah dengan rombongan Lin Ke'er karena dia harus menemukan obat untuk Jintan. 该去找吉煞阴龙弦了。 Obat untuk Jintan itu ternyata tidak dapat ditemukan dengan mudah. Bahkan Lindong harus terjebak di sebuah tembok labirin yang bisa bergerak dan menyempit. Tapi berkat bantuan Martin, Lindong pun berhasil keluar dari tempat itu. 不要被虚假的表面所迷惑。拼了拼了，小妍，真的出来了！ Saat ini Lindong sudah sampai di tempat obat naga dingin. Obat naga dingin itu berada di tengah-tengah danau. Saat Lindong ingin masuk danau itu, dia dicegah oleh Martin karena air danau sangat berbahaya. Dan bila terkena satu tetes pun, maka akan langsung membeku. Lagi-lagi sesuatu terjadi karena salah satu boneka segel saat ini telah menjadi aktif dan langsung menyerang Lindong. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. 去！该死，这身体就像钢铁一般。符阵，化生符阵，化炎。小子，表现不错。 Lindong pun langsung mengambil obat naga dingin dengan kekuatan mentalnya. Saat Lindong akan pergi, boneka segel lain muncul dari dasar kolam. Tapi boneka itu tidak aktif. Atas saran Martin, Lindong pun mengaktifkan boneka itu dan membawanya karena pasti akan sangat berguna. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan saat ini mereka tersesat di dalam kolam lahar. Martin pun mengatakan bahwa di depan sana adalah area inti untuk menuju makam Nirwana. Lindong pun disuruh untuk ke tempat itu dan mengeceknya, sementara Xiaoyan menunggu di tempat ini. 我会小心的。小子，走了。 Saat berada di tengah kolam lahar, Lindong diserang oleh ular api. Berkali-kali ular itu dihancurkan, mereka selalu muncul kembali. Lindong yang merasa ular dan kolam itu hanyalah ilusi, dia pun mengambil resiko untuk melompat ke dalam kolam lahar. 还不如屁吧！
Dan ternyata dugaan Lindong pun benar. Dari dalam kolam, Lindong melihat Ling Lengtian, Wang Yan, dan juga Qin Shi terjebak di kolam itu. Martin pun memberitahu Lindong bahwa lokasi di dasar kolam itu adalah istana makam Nirwana. Lindong pun bergegas menuju tempat itu. Sesampainya di dalam, Lindong melihat harta paling berharga dari makam ini. Dan harta itu adalah jantung Nirwana. Tapi Lindong dikejutkan dengan suara seseorang yang diduga itu adalah King Su. 这里不是你能来的地方。 Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Siapakah yang akan mendapatkan jantung Nirwana itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol Sob. Ternyata benar, suara wanita itu memang suara King Su yang datang untuk mengambil jantung Nirwana. Dan tempat ini hanya bisa dimasuki oleh orang yang ditakdirkan. Lindong yang merasa kekuatannya kalah jauh dari King Su, dia pun tidak mau mengambil resiko dan menyerahkan jantung Nirwana itu pada Ling King Su. 我叫林青竹，那青竹便在此谢过了。林姑娘，请。你是被这女人迷昏头了吧？连盘心都不要了？有胜算吗？ King Su pun berhasil mengambil jantung Nirwana itu dan membuka segelnya dengan sangat mudah yang menandakan bahwa kekuatan King Su ini luar biasa menurut Martin. 涅槃心， 能如此轻易打开业务，果然实力不凡。 King Su pun menyerap kekuatan jantung Nirwana dan berpesan agar Lindong tidak mengganggunya. 青竹要吸收涅槃心的力量，公子莫要打扰。 林姑娘放心，林动稍后便会自行离去。 Lindong pun akan keluar dari tempat itu, tapi tiba-tiba saja dia melihat sebuah peti mati yang diduga itu adalah peti pemilik makam dan dia pun langsung memberikan hormat dan berterima kasih karena sudah diberi kesempatan berkunjung ke makam Nirwana ini dan mendapatkan obat untuk Jintan. Tak sengaja Lindong pun melihat sebuah pesan yang tertulis di peti mati itu. Di dalam pesan itu tertulis bahwa jantung Nirwana hanya bisa diserap oleh orang yang berpasangan. Bila itu dilakukan sendiri, maka akan menimbulkan efek terbakar pada penyerapnya. Dan benar saja, saat ini King Su mulai merasakan efek terbakar pada tubuhnya dan dia merasa tidak kuat menahan efek dari jantung Nirwana. King Su pun sekarang menjadi tidak terkontrol. Dia pun lalu menghancurkan peti mati dari pemilik makam. Dia juga mengira bahwa Lindong sudah menjebaknya karena dia sudah tahu akan efek penyerapan itu. Lindong pun mengelak dan mengatakan bahwa dia juga baru tahu efeknya setelah membaca pesan di peti mati pemilik makam. King Su pun lalu ingin meminjam Yuan dan milik Lindong agar dia bisa memurnikan kekuatan dari jantung Nirwana ini. Tapi Martin menyuruh Lindong untuk berhati-hati karena itu sangat beresiko dan bisa membuat kekuatan Lindong lenyap dalam seketika. 林动，你要小心呐！将元丹给他，你之前的修为就废了。 Lindong pun menolak secara halus dan dia pun pergi, tapi King Su tidak membiarkan Lindong kabur dari tempat itu. Hingga akhirnya King Su akan mengambil kekuatan Yuan dan milik Lindong secara paksa. Tapi tiba-tiba saja pemilik makam pun muncul dan menghentikan kelakuan dari King Su ini. Dia menyebut King Su adalah orang yang kejam karena sudah menghancurkan peti matinya. Pemilik makam pun mengira bahwa Lindong dan King Su adalah pasangan yang akan mengambil jantung Nirwana. Tapi Lindong dan King Su mengatakan bahwa mereka bukanlah pasangan. 这么说来，你二人并非眷侣。不是，不是，我的涅槃心必须是互有情愫。 Mengetahui hal itu, pemilik makam tidak mengizinkan King Su mengambil jantung Nirwana miliknya dan akan membunuh King Su. Lindong yang awalnya mau pergi karena dia tidak mau terlibat masalah dengan pemilik makam, dia pun mengurungkan niatnya karena tidak tega melihat King Su tersiksa. Dan Lindong pun akhirnya memohon agar pemilik makam melepaskan King Su. Melihat ketulusan dari Lindong, pemilik makam pun mengampuni King Su saat ini. 你与这女子什么关？一面之缘。一面之缘。缘，你却为何要替她求情？ Kemudian pemilik makam merasa bahwa Lindong sangat mirip dengannya. Dan King Su mirip dengan patung yang diduga kekasih dari pemilik makam.
Dia pun lalu menyatukan Kingsu dan juga Lindong di dalam segelnya agar mereka bisa mendapatkan kekuatan jantung nirwana itu. 涅槃之力就交给你们二人。 Di dalam segel pemilik makam, secara tidak sadar, Kingsu dan Lindong saling bercumbu karena ini adalah takdir mereka berdua. Pemilik makam yang tak sengaja melihat tombak Lindong, dia pun mengambilnya dan ternyata tombak itu adalah miliknya sewaktu masih hidup. Pemilik makam pun langsung memperkuat tombak itu agar berguna untuk Lindong. 来有一天，你们会感谢我。 Ling Lantian dan dua rekannya yang terjebak di kolam lahar kali ini melihat bahwa ular api dan kolam lahar sudah menghilang, yang artinya bahwa jantung nirwana sudah dikuasai oleh seseorang. Mereka bertiga pun kini langsung menuju ke istana makam nirwana. Di dalam makam nirwana, Lindong dan Kingsu telah berhasil menyerap kekuatan jantung nirwana dan segel pun pecah. Lindong yang keluar lebih dulu, dia pun langsung berlari, tapi Kingsu tak akan membiarkan Lindong untuk kabur. Hal ini dilakukan Kingsu karena dia marah pada Lindong yang sudah menodainya dan berniat akan membunuh Lindong saat ini. Tapi tiba-tiba saja Kingsu teringat kemesraan mereka di dalam segel dan dia pun tidak jadi membunuh Lindong. Saat mereka berdua saling berpegangan tangan, Ling Lantian pun muncul bersama dengan dua kecoa sahabatnya dan melihat kejadian itu. Wang Yan lalu bertanya pada Lindong tentang identitasnya. Lindong mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa dan sedang tersesat. Ling Lantian pun menghampiri Kingsu dan mengucapkan selamat atas keberhasilan karena telah mendapatkan jantung nirwana. Lindong pun berpamitan ingin pergi dan Kingsu yang ketahuan berpegangan tangan dengan Lindong, dia pun langsung mencegah kepergian Lindong dan mengatakan bahwa pertarungan mereka belum selesai. Kingsu pun mengajak Lindong pergi untuk melanjutkan pertarungan di luar. Tapi tiba-tiba saja rombongan Wang Pan dan Lin Ke'er hadir di tempat itu. Wang Pan pun mengadu pada Wang Yan bahwa Lindong telah merebut tombak kuno yang dia incar. Wang Yan pun menyuruh Lindong untuk menyerahkan tombak itu dan Lindong menolaknya. 怎会变成你王氏宗族所有？拱手相让，把东西交给你们王家，才是正理。族主的宝贝，谁抢到就是谁的，你休想狡辩！那灵宝本是我先得到的，分明是你想夺我的灵宝，结果自己栽了。 Lin Ke'er yang geram dengan kelakuan Wang Yan, dia mulai bersuara dan membela Lindong. Tapi Ling Lantian malah menyuruh Lin Ke'er diam. Hal ini dikarenakan Ling Lantian adalah seorang penjilat di klan Wang, maka dia membela Wang Yan. Ling Lantian menyuruh Lindong untuk memberikan tongkatnya pada Wang Yan dan minta maaf pada Wang Pan. Lindong pun menolak melakukan hal itu dan dia membuat Ling Lantian marah. 你敢不听我的话？ Ling Lantian pun menyerang Lindong tapi dibela oleh Lin Ke'er bahwa Lindong juga bagian dari klan Lin dan tak pantas jika membunuh Lindong di depan klan lain. Mendengar kata-kata dari Lin Ke'er, Ling Lantian pun tak jadi membunuh Lindong. Dia pun kini memberikan tantangan pada Lindong jika berhasil bertahan dari tekanan aura tangan merahnya sampai bisa melewati pintu keluar, maka Lindong berhak bebas dan kejadian hari ini dianggap lunas. 这游戏不错。灵动，切勿鲁莽，可能抵抗得了琳琅天大哥的气。灵动，你看来你已经做出了选择。奉陪到底。 Lindong pun sekuat tenaga berusaha keluar dari tekanan aura Ling Lantian karena dia teringat akan Cintan yang harus disembuhkan dari penyakitnya serta janji pada kakeknya yang akan membawa klan Lin ini masuk ke klan utama. Tekanan kuat itu membuat tubuh Lindong menjadi berdarah. Setelah keluar dari tekanan aura Ling Lantian, Lindong berjanji bahwa dia akan mengalahkan Ling Lantian dan membalasnya 100 kali lipat. 这家伙，这小子真的是元丹境。
对不能输，一定会打败你。连望天大哥，林动已经……今日事，百倍还。 Semua orang yang ada di situ merasa tidak percaya dengan kehebatan Lindong, dan Wang Yan memiliki rencana busuk di dalam otaknya. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Rencana apa yang akan dilakukan Wang Yan pada Lindong ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Akibat kelakuan dari Lin Langtian, Lindong sekarang kehabisan tenaga, dan dia pun saat ini sedang memulihkan tenaganya. Bayang-bayang dari kelakuan Lin Langtian itu masih menghantui pikiran Lindong. Xiaoyan mondar-mandir karena khawatir dengan keadaan Lindong saat ini, dan Martin pun menyuruh Xiaoyan untuk diam dan tak perlu berlebihan karena Lindong adalah orang yang kuat. Kekuatan Lindong pun sekarang sudah pulih, dan Xiaoyan langsung menghampiri Lindong. Martin juga menghampiri Lindong dan mengakui keberaniannya menantang Lin Langtian itu sangat hebat. Lindong pun berjanji 2 tahun lagi dia akan mengalahkan Lin Langtian. Tapi Martin ragu karena saat ini kekuatan Lindong masih di Yuandan, sementara Lin Langtian sudah berada di penciptaan energi. Dan 2 tahun lagi pasti kekuatan dari Lin Langtian ini juga sudah naik level. Lindong pun kemudian teringat akan letak dari 2 simbol, dan dia pun akan memburunya saat ini demi bisa bertambah kuat. Tapi Martin mengatakan bahwa dengan kekuatannya sekarang itu masih terlalu dini, dan Lindong pun masih bersikeras harus mendapatkan simbol itu. Martin lalu memberikan penjelasan pada Lindong. Simbol itu muncul ketika dunia ini sedang dalam malapetaka. Kemudian ada seseorang yang kuat yang bisa menguasai 8 simbol sekaligus dan menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Setelah itu, orang kuat pun menghilang dan 8 simbol tersebar di seluruh penjuru dunia. Saat ini, simbol kembali muncul dan mungkin saja dunia sedang tidak baik-baik saja. 必然会有风险，要找到祖符。先回趟盐场。 Lindong pun mengajak Martin dan Xiaoyan pulang. Tiba-tiba saja sesuatu terbang dari langit, dan ternyata itu adalah tombak milik Wang Yan yang ingin mencelakai Lindong. Wang Yan pun muncul karena dia merasa Lin Langtian sudah gagal membunuh Lindong, dan kali ini Wang Yan sendirilah yang akan turun tangan menghabisi Lindong di tempat ini dan mengambil tombak kuno itu. Tapi Lindong sedikit pun tidak merasa gentar. Lindong pun menyerahkan obat naga dingin pada Xiaoyan agar dibawa pulang, sementara dia akan menghadapi Wang Yan di tempat ini, dan pertarungan pun kini dimulai. Lindong pun mengeluarkan segel metamorfosis untuk menyerang Wang Yan. Tapi hal itu tidak menimbulkan efek apapun, dan Wang Yan mulai menyerang balik Lindong dengan 8 tangan iblis miliknya. Kekuatan itu pun mampu ditahan oleh Lindong dengan menggunakan tombak kuno. Bahkan saat ini, kekuatan di dalam tombak yang dimasukkan oleh pemilik makam diserap oleh segel Lindong, agar Lindong mampu menguasai teknik tombak dengan baik. Dengan kekuatan baru menguasai tombak itu, Lindong pun berhasil menghancurkan kekuatan 8 tangan iblis milik Wang Yan. Hingga akhirnya Wang Yan harus menggunakan tombak emasnya untuk menghadapi Lindong. Tombak emas Wang Yan pun mengeluarkan kekuatan naga, sedangkan tombak Lindong hanya mengeluarkan ikan piranha. Dan hal itu sangat mudah diatasi oleh naga Wang Yan. Karena situasi sangat berbahaya, Martin pun menyuruh Lindong menyalurkan semua energinya ke dalam tombak agar bisa menghadapi naga milik Wang Yan. Tombak yang sudah dialiri energi oleh Lindong pun kini mampu mengeluarkan naga biru dan melawan naga milik Wang Yan. Kedua naga itu pun bertarung di udara dan menimbulkan ledakan yang lumayan besar, sampai membuat Lindong terlempar cukup jauh.
Akibat ledakan itu, Wang Yan juga mengalami luka gores di pipinya yang membuatnya sangat marah dan akan membunuh Lindong. Pertarungan tombak pun kembali dilakukan oleh mereka berdua dan Wang Yan lebih mendominasi dalam teknik tombak hingga akhirnya Wang Yan mengeluarkan serangan terakhirnya pada Lindong. Tapi hal mengejutkan terjadi karena serangan Wang Yan ditahan oleh boneka segel milik Lindong. Lindong pun mengaktifkan boneka itu dan lalu menyerang Wang Yan hingga membuatnya terpental. 浮葵，攻击！ Wang Yan yang masih bisa bangkit akhirnya kembali dihajar oleh boneka segel itu sampai Wang Yan tidak mampu berdiri lagi. 怎么样？这下动不了了。高级乾坤袋，让我如此破费动手，这便是仇。我说过，要我的可没那么简单。 Saat Lindong akan membunuh Wang Yan, dia pun berteriak memanggil nama Shen Lao, yang langsung menghentikan tusukan tombak dari Lindong. Shen Lao pun kini muncul di belakang Lindong. Kekuatan Shen Lao mampu membuat Lindong 老朽第一次见到。 Kekuatan Shen Lao mampu membuat Lindong terlempar. Bahkan boneka segel milik Lindong juga seperti rongsokan yang langsung rusak. Shen Lao ini adalah orang yang jadi pelindung Wang Yan. Dan saat ini, dia akan membunuh Lindong dengan kekuatannya yang mengerikan. Lindong yang merasa tidak mampu menghadapi kekuatan dari Shen Lao, dia memilih untuk kabur daripada harus mati. Tapi kekuatan dari Shen Lao ini terus mengejar Lindong. Martin pun menyuruh Lindong menuangkan pil Yuan murni ke dalam batu rubah hitam. Ternyata hal itu digunakan oleh Martin untuk menghancurkan bola energi yang mengejar Lindong. 小雕，你也太牛了吧！别太指望我，一将我好不容易恢复的元力耗尽。 Shen Lao pun merasa bahwa tangan dari Lindong ini sangat aneh karena bisa menghancurkan bola energi miliknya. Tapi meski begitu, Shen Lao akan tetap membunuh Lindong saat ini juga. Dia pun kemudian mengeluarkan cakram energi yang bisa mengejar Lindong. Dalam keadaan yang sangat tertekan, cakram energi itu pun hancur karena ternyata Lindong ditolong oleh Ling Qingsu. Qingsu pun membawa Lindong pergi dari tempat itu. Dan saat Shen Lao ingin mengejarnya, dia dihentikan oleh Wang Yan karena kekuatan Qingsu bukan tandingan mereka berdua. Lindong pun kini dibawa ke sebuah tebing dan dia berterima kasih atas pertolongan dari Qingsu. Qingsu menyelamatkan Lindong karena dia ingin mengatakan sesuatu bahwa Lindong harus melupakan kejadian di makam Nirwana dan menganggap bahwa kejadian itu tidak pernah terjadi. Lindong pun protes kenapa harus melakukan itu. Apa karena perbedaan kekuatan ini yang membuat Qingsu meminta hal seperti itu? Qingsu pun mengatakan benar karena jarak mereka terlalu jauh. Lindong yang tidak terima dengan ucapan Qingsu, dia berjanji akan membuktikan bahwa dia bisa menjadi lebih kuat dari Qingsu suatu hari nanti. Qingsu tetap bersikeras pada pendiriannya, karena jika kejadian itu bocor, maka dia dan klan Lin akan mendapatkan bahaya. Lindong pun berjanji bahwa kejadian itu tidak akan bocor sama sekali. Qingsu lalu mengatakan pada Lindong bahwa jika dia ingin bertemu dengan dirinya, maka temuilah di pertarungan 100 kekaisaran dan datanglah sebagai orang kuat. Lindong pun akan membuktikan hal itu pada Qingsu dan akan menjadi seorang pemenang agar bisa memiliki Qingsu. Mendengar kata itu, Qingsu pun marah dan menyerang Lindong karena kata-kata itu terdengar begitu bodoh untuk Qingsu. Dan dia tidak mau mendengarkan kata-kata seperti itu lagi. Qingsu lalu berkata pada Lindong, jadilah orang yang lebih kuat agar bisa bertemu denganku lagi. Dan dia pun langsung pergi. 等着我。已经不见了，你还在看什么？哦，小雕，回盐城，治好青苔去找祖福了。 Setelah sampai di rumah, Lindong pun akan mengobati Cintan dengan obat naga dingin yang ia dapat di makam Nirwana. Setelah obat naga dingin itu masuk ke dalam tubuh Cintan, iblis jahatnya pun mulai bereaksi dan dia mulai keluar dari tubuh Cintan.
Ledakan energi dingin dari iblis itu pun mampu membekukan pohon bambu di sekitar tempat itu. Martin mengatakan, iblis ini telah bersemayam di dalam tubuh Cintan lebih dari 10 tahun dan dia sangat kuat. Iblis itu pun mulai menampakkan wujud aslinya di depan Lindong dan dia pun mulai menyerang. Pertarungan Lindong dan iblis jahat pun kini tidak dapat dihindari. Lindong pun lalu mengeluarkan gerbang ajaibnya dan mengeluarkan api dari dalam gerbang itu. Dan iblis pun kabur ketika dia melihat api. Lindong pun kini sadar bahwa iblis itu ternyata takut dengan api. Kemudian Lindong mengurung sang iblis di dalam bola apinya. Dia pun lalu menyuruh Cintan untuk menyerap energi sang iblis. Cintan yang tak mau mengecewakan Lindong, dia pun berusaha menyerap energi itu dan Cintan pun berhasil. Kekuatan hebat dari iblis itu pun bersatu di dalam tubuh Cintan. Dan saat ini, Cintan langsung naik ke alam Yuan dan sempurna yang sama dengan Lindong. 便已冲破了元丹境大圆满，那是自然，那实力可是相当。 Cintan pun merasa senang dan berterima kasih pada Lindong. Dia pun mencoba kekuatan barunya yang bisa membekukan sesuatu dan menghancurkannya dalam sekejap. Dengan kekuatan baru itu, Cintan ingin ikut berpetualang dengan Lindong. Tapi Lindong menolaknya karena hal itu sangat berbahaya. Dan lebih baik Cintan tinggal di tempat ini untuk melindungi keluarga Lin selama dia pergi. Cintan pun akhirnya nurut dengan nasihat Lindong. Petualangan baru untuk mencari simbol segel dan meningkatkan kekuatan pun akan segera dimulai. 没有去的地方，可不是小小的岩。大荒郡，我们来了！小子，你跑那么快干嘛？ Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Apakah Lindong berhasil mendapatkan kekuatan baru dan menguasai simbol segel yang legendaris itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya saat season 3 sudah dirilis. Dan Mimin juga nggak tahu kapan season itu akan dirilis. Buat yang nggak sabar dan pengen tahu kelanjutannya, kalian bisa baca komiknya di Google ya. Sampai jumpa di next video. Kopral Sob.